Perkenalkan, nama saya Oscar Steven Hia. 19 NIM saya 19231504 dari kelas 19 4C11 dari kampus Jatiwaringin. Izin mempresentasikan hasil proyek UAS saya yang berjudul Hubungan Iman dengan Ilmu Pengetahuan. Kita mulai dengan pendahuluan terlebih dahulu. Tema iman Kristen dan ilmu pengetahuan bukanlah hal baru sejak Renaissance di Eropa. Keduanya sering diperbincangkan. Saat ilmu berkembang seperti penemuan mesin cetak dan listrik, manusia mulai mengandalkan pengetahuan, bahkan meninggalkan Tuhan. Jadi karena udah mulai perkembangannya teknologi, penemuan-penemuan mesin, dan penemuan listrik itu, manusia jadi mengandalkan pengetahuan mereka sendiri, bahkan kadang meninggalkan Tuhan, seperti itu. Kemudian kesalahan dari masa lalu. Sayangnya dulu gereja sering menganggap ilmu sebagai ancaman. Contohnya Galileo yang dihukum dengan gagasannya yang dianggap sesat. Akhirnya gereja menyadari kekeliruannya dan meminta maaf. Ini menunjukkan bahwa ketakutan terhadap ilmu bisa menyesatkan keputusan iman. Jadi misalnya ada gagasan seseorang yang dianggapnya benar, tetapi belum tentu benar di hadapan gereja. Tapi pada masa lampau itu pengetahuan dianggap terlalu mengedepankan pengetahuan, jadi Tuhan dikedepankan gitu. Dan jadi mereka belum sampai pemikiran mereka pada saat itu. Kemudian bagaimana sikap orang Kristen? Lalu bagaimana sikap orang Kristen terhadap ilmu? Bukan menolak atau menyamakan, tetapi membangun dialog. Iman tetap menjadi dasar utama, sementara ilmu digunakan sebagai alat mengembangkan kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi misalnya teknologi itu kan banyak sekali ya, tergantung pemakaiannya kita. Jadi seperti handphone, laptop, dan lain sebagainya. Jadi kita perlu untuk mengembangkan sesuai dengan kebutuhan kita pada saat zaman ini. Tetapi kita jangan meninggalkan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian iman dalam era teknologi. Sebagai orang Kristen, kita harus melek teknologi. Tuhan memberi kemampuan untuk mencipta dan belajar, tetapi kita harus tetap menguasai teknologi, bukan dikuasai olehnya. Iman menjadi penuntun agar kita tidak terseret dampak negatif kemajuan ilmu. Jadi teknologi ini juga ada positif dan negatifnya. Jadi kita harus bisa mengambil keputusan mana yang kita mau. Jadi kita harus menguasai teknologi, bukan teknologi yang menguasai kita. Apalagi sekarang kan ada AI, jadi kita jangan ketergantungan sama semua AI, dari robot-robot sekarang semua udah jadi. Kemudian ada dasar Alkitabiah. Jadi di Amsal pasal 1 ayat yang ke-9, ayat yang ke-5 menyebutkan bahwa orang bijak menambah ilmu. Ini menunjukkan bahwa Tuhan mendorong manusia untuk belajar. Kemudian pengetahuan dan bagian dari mandat Allah untuk menaklukkan bumi, seperti tertulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Nah, di sini kita disebutkan bahwa Tuhan mendorong manusia untuk belajar. Jadi kita harus benar-benar belajar. Jadi kita harus fokus belajar sesuai dengan apa yang diperintahkan dan tidak melenceng dari perintah Tuhan. Kemudian ada waspada penyimpangan. Ilmu bisa menjadi alat iblis jika menjauhkan kita dari Tuhan. Efesus pasal 6 ayat yang 10 sampai yang 17 mengingatkan agar kita memakai perlengkapan senjata Allah. Iman sebagai perisai, firman sebagai pedang,
dan doa sebagai kekuatan rohani. Jadi ilmu juga bisa menjadi alat bagi iblis ya. Jadi kita juga misalnya handphone lah, kita ambil contoh. Handphone itu bisa ada dampak negatif dan positifnya. Misalnya dampak negatifnya, anak-anak yang sekarang kan pergaulannya bebas. Jadi melalui dengan aksesnya internet yang mudah, semua orang, bahkan anak-anak yang di bawah umur, bisa masuk ke website yang seharusnya mereka tidak masuki, seperti judi online, tapi website video-video yang seharusnya bukan untuk mereka tonton pada usia mereka. Kemudian ada juga dampak-dampak positif yang baik, seperti kita melalui handphone kita bisa saling berkabar kepada teman, bisa nanya kabar, bisa nanya informasi segala macam, kita bisa tahu apa yang terjadi hari ini. Jadi di situ dari dampak negatif tadi itu dijadikan alat oleh iblis supaya supaya orang-orang yang terjerumus ke dalam sana karena itu adalah kegiatan yang jauh akan Tuhan. Kemudian di sini juga diingatkan kita memakai perlengkapan senjata Allah, yaitu iman kita sebagai perisai, firman sebagai pedang, dan doa sebagai kekuatan rohani kita. Kemudian di sini yang terakhir ada penutup. Jadi iman adalah ilmu, bukan musuh. Keduanya bisa berjalan bersama jika kita membangun dialog. Iman menuntun arah, ilmu memberi alat. Dengan sadar iman yang kuat, kita dapat menjadi terang di tengah-tengah dunia yang terus berkembang. Jadi di tengah-tengah dunia yang berkembang ini kita juga bisa menjadi terang ya. Misalnya kita yang kita sudah alami lah. Dulu tidak ada yang namanya belanja online, jadi kita harus pergi ke tempat atau ke toko untuk membeli sesuatu. Misalnya kita membeli baju, kita harus ke tokonya pada saat itu. Sekarang karena ada orang yang punya pemikiran dan punya pengetahuan, dia bisa bikin suatu sistem orang bisa mengaksesnya melalui mana saja, melalui handphone, laptop, manapun. Jadi dia bisa pesan tanpa harus datang ke toko, tinggal pembayarannya sekarang tinggal transfer dan udah bisa diantarin ke rumah langsung. Itulah perkembangan kita, dan itu menjadi terang bagi orang-orang, terang bagi dunia, ibaratnya mempermudah gitu kehidupan seseorang atau kehidupan manusia di muka bumi ini. Jadi ada banyak hal gitu. Jadi di sini di hubungan antara iman dan teknologi saat ini juga kita harus sesuai dengan perintah Tuhan apa yang kita kerjakan. Baik, mungkin demikian saja yang mungkin saya bisa presentasikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Shalom.